Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah. Kembali kami dari tim Raja Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan M1 atau monetary fund. Iya. Pada video sebelumnya IM dan M1 itu dua sosok yang berbeda. Iya. Namun pada kesempatan ke depan IM dan M1 itu ada pada sosok yang sama, termasuk Wongso Negoro. Iya. Nah, kemudian perlu kembali digarisbawahi bahwasanya IM itu bukanlah pemimpin akhir zaman. IM itu adalah pemimpin zaman baru. Yang Regenerasi pemimpin. Ya, regenerasi kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian IM itu konsekuensinya iman, Islam dan ihsan. Iya. Rohman, reward Iya. and punishment. Iya. Sedangkan M1 itu adalah reward. Jadi M1 itu merupakan fasilitas untuk mendukung kerja IM. Berbicara M1 nanti kita berbicara panjang dari Sulaiman Ustaz ya. Iya. Sulaiman kemudian ke Majapahit lah diloncat karena memang terlalu panjang. Iya. Bersama kita sudah ada atau masih tetap dengan Ustaz Raja Wali, Bapak Supadi SAGMM. Gimana Pak Ustaz, silakan untuk kita bahas M1 Iya. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Raja Wali itu kan disebutkan bahwa IM dan M1 itu dalam rasa kan itu ya. Nah, rasa itu terdiri dari 6. Pertama IM-nya ada 3. Tauhid, Syekh Abdul Wahid. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani masalah syariat, Anjung Sunan Kalijaga masalah budaya. Ini IM-nya Imam Mahdi. Kemudian M1-nya itu terdiri dari tokohnya yang Babu Bajaya 5 itu sebagai kekayaan dan aset gitu kan, penjagaan pola aset. Kemudian Ki Kebu Kenongo ini militer, kemudian Raden Joko Tingkir Sutarjo ini adalah tata negara. Kita mulai dari yang Prabu Brawijaya. Jadi saudaraku bahwa M1 ini adalah fasilitas pendukung dari IM. Jadi ketika kinerjanya IM itu kesempurnaan finishingnya diselesaikan dengan M1 Monetary Fund. Dan Monetary Fund itu sebenarnya khususnya ada keuangan. Maka keuangan itu untuk kesejahteraan keuangan itu membutuhkan pengamanan dan wadah. Pengamanannya militer, wadahnya adalah kerajaan atau negara, tata negara lah bukan kerajaan. Saudaraku bahwa kita menurut dari aset dunia yang ada sekarang ini sebenarnya berangkat atau berasal dari asetnya ini Sulaiman. Jadi dari dinasti Sulaiman. Nah, kemudian dari dinasti Sulaiman ini turun ke dinasti Majapahit. Nah, dari Majapahit kemudian turun ke dinasti Demak Bintaro. Dari Demak Bintaro kemudian turun ke dinasti Pajang. Nah, dari Pajang ini turun ke dinasti Mataram. Jadi sampai sekarang ini. Kemudian aset-aset ini dimanfaatkan oleh dunia internasional bahwa sebagai aset untuk perputaran keuangan. Nah, di dalam dunia namanya World Bank. World Bank itu adalah bank dunia yang mengatur tentang keuangan. Sebagai balance sheet-nya keuangan itu aset-aset dari dinasti ini.
Maka seorang M1 itu dulu ya, itu yang otorisnya keuangan itu M1, tapi pelaksananya itu oleh Wongsonegoro. Nah, maka sekarang ini M1, IM dan Wongsonegoro dipegang oleh satu sosok. Sehingga apa? Sudah tidak ada miscommunication lagi. Memang pengalaman yang kemarin itu terjadi miskomunikasi, gitu Kak. Nah, ini dari Sulaiman ke Majapahit kontrakannya kan jauh. Iya. Ada tahapan yang lain. Atau memang langsung loncat. Jadi gini, sebenarnya tahapannya itu ada. Nah, sementara untuk memotong tahapan itu, maka Spirit itu diloncatkan. Dari dinasti Sulaiman ke Majapahit itu jauh. Dari dinasti Majapahit ke Demak, ke Pajang, ke Mataram aja jauh juga. Jadi jauh-jauh. Nah ini memang sengaja untuk dipotong. Sebenarnya adalah kronologi aja. Kronologi aset itu. Nah saudaraku bahwa di Monetary One itu dipegang oleh Wongsonegoro. Nah, ya pengelola keuangan Wongsonegoro. Nah sekarang ini itu kan ada estafet Wongsonegoro kan. Nah, ada Wongsonegoro senior, ada junior. Gitu. Nah sekarang ini dalam tatanan dunia baru ini sebenarnya Wongsonegoro senior sudah memberi delegasi kepada juniornya. Wongsonegoro, penerusnya ada. Cuma semua itu dasarnya juga perintah langit. Jadi tidak serta-merta bahwa keuangan itu dibuka oleh hanya dengan koneksi, hanya dengan dukungan, hanya dengan atas nama kemanusiaan, nggak bisa. Kecuali perintah Gusti ini untuk membuka memang dijadikan alat untuk rewardnya IM gitu loh. Itu kan. Nah, jadi kan selama ini gini, ini kan kita bahasakan saja yang iya, benar-benar yang mudah ya. Di video Raja Wali Nusantara itu sudah diangkat terkait harta amanah. Iya. Selama ini wacana terkait harta amanah itu selalu terkait dengan Bung Karno, iya. Raja Nusantara. Nah, tapi yang saya perhatikan itu ada kesan bahwasanya harta amanah itu yang terpenting. Jadi kejar harta amanahnya bagaimana caranya, prosedurnya dilalui dengan surat, dengan underline dan sebagainya. Berarti di sini sepertinya ada ketidakpahaman terkait dengan pola yang sebenarnya antara harta amanah sebagai fasilitas dengan tugasnya. Atau bagaimana itu? Kok kesannya ngejar-ngejar harta amanah? Jadi saudaraku, kalau bahasa sederhananya gini. Dalam Quran kan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diutamakan na'budu baru ada nasta'in. Diutamakan kerja dulu baru ada seleris, ada gaji. Saudaraku bahwa sekarang ini bahasanya salah kaprah. Salah kaprahnya ngejar gaji nggak mau kerja. Ngejar gaji nggak mau kerja. Seakan-akan orang kalau sudah koneksi dengan keuangan, ya di perusahaan koneksi dengan keuangan, kenal dengan direktur, kenal dengan kalau perlu kenal dengan komisaris, itu sudah bisa melewati tanpa kerja. Nah, seakan-akan tanpa kerja itu sudah dapat fasilitas, koneksi, menjadikan alat untuk menggulirkan dana tanpa kerja. Padahal sistem itu harus dilewati. Anda kerja, kemudian dinilai kinerjamu, gitu ya. Ini kerjamu itu, maka baru dapat gaji, baru dari selerisnya. Itu pun masih dipertanyakan antara seleris yang Anda terima dengan kinerja Anda yang selama ini balance enggak gitu. Nah, sesuai enggak?
Nah sekarang ini orang ngejar M1 tapi tidak mempedulikan tugasnya IM. Padahal M1 ini adalah recommended dari IM untuk mendukung IM, dan yang menjadi ukuran itu kinerjanya IM. Jadi kumpulan dari kerja yang banyak itu namanya kinerja ya kan. Nah kinerjanya IM itu mulai dari nata rogo, nato keluarga, nato warga, nato negara, ini harus tuntas dulu. Nah ketika kinerja nato rogo masih baca raga, masih pada seliweran nggak benar, keluarga berantakan, warganya nggak karuan, bagaimana mau nata negara ini? Startnya dari individu dulu. Itu, jadi ngejar-ngejar bunker. Ngejar-ngejar bunker, kapan bukanya? Lah, andekan ada uang pun, di BI itu uang banyak kan? Bisa nggak kita ngambil kan? Karena alat ngambilnya adalah kinerja. Kinerjanya dulu baru ditransfer jadi seleris. Nah ini yang selama ini saudara-saudaraku semua itu mengalami trouble. Sehingga apa? Seakan-akan dengan menyogok tukang banker, dengan menyogok sapam, dengan menyogok orang yang dewan pencatat itu bisa tanpa kerja dapat gaji, itu yang salah. Nah hukumnya Allah lebih teliti dibanding hukumnya manusia gitu loh Kak. Ya coba. Ya. Nah tiap bulan ngecek ATM tapi kerjanya enggak. Nah ketika di checklist Anda kerjanya bagaimana, tepat waktu, tepat sasaran, hasilnya bagaimana, jam, nah enggak ada nilainya itu. Jadi pada prinsipnya IM itu ngekor M1 itu ngekor ke IM. Betul. Ya. Jadi yang semuanya harus dikejar atau benahin kinerja IM. Itu yang jadi yang harus kita pahami. Iya betul. Yang terpenting itu adalah kinerja IM-nya. Iya betul. Nanti otomatis betul. Dia akan menjadi bagian dari hak dan kewajiban. Nah kewajibannya IM benahin diri, benahin raga, benahin keluarga, benahin warga, benahin negara, akan mendapatkan haknya itu monetariwan itu. Kita lanjut di sisi berikutnya ya Bos. Iya. Oke, saudaraku, terima kasih. Kita lanjut di sisi berikutnya, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.